Selamat datang kembali. Hari ini kita bedah lagi nih. Ada informasi baru soal ponsel Vivo Y29 ya. Ini ada varian 4G sama varian 5G-nya. Iya, betul. Sumber kita kali ini rangkuman spesifikasi sama harga terbaru per Juli 2025 di Indonesia. Jadi misinya kita mau saring nih, inti-inti pentingnya aja, biar Anda dapat gambaran cepat tapi jelas. Oke, siap. Mari kita mulai aja ya. Oke, kita mulai dari fisik dan layar dulu deh. Dimensinya, ya standar lah ya, sekitar 165, sekian mili. Tapi ini nih, bobotnya agak beda dikit antara warna kopi sama marmer. Yang satu 204 gram, satunya 208 gram. Oh iya, beda tipis ya. Mungkin finishing materialnya gitu ya. Bisa jadi. Nah, layarnya LCD 6,68 inci. Resolusinya memang masih HD plus ya, 720 kali 1608 pixel. Tapi unggulnya di refresh rate 120 Hz sama kecerahan puncaknya katanya sih bisa sampai 1000 nits. Wah, 1000 nits itu terang banget loh. Itu juga bikin pengalaman visualnya jadi mulus banget kan. Scroll medsos, main game ringan, pasti kerasa bedanya. Walaupun ya itu tadi, resolusinya HD+. Jadi mungkin buat yang matanya jeli banget nonton video resolusi tinggi, kerasa sedikit kurang tajam dibanding kemulusannya. Tapi ya 1000 nits itu impresif sih. Oke, itu soal layar. Sekarang pindah ke bagian penting nih, prosesornya. Sumber Anda bilang ada dua versi kan? Yang 5G pakai MediaTek Dimensity 6300. Dimensity 6300. Iya, fabrikasi 6 nanometer. Nah, kalau yang varian 4G pakai Qualcomm Snapdragon 685. Ini artinya apa nih buat pengguna? Gimana lihatnya? Oke, jadi keduanya ini sebenarnya chipset kelas menengah yang solid lah ya buat harian. Udah cukup oke. Bedanya paling utama jelas di konektivitas kan. Dimensity 6300 itu udah siap 5G. Snapdragon 685 ya mentok di 4G. Terus, Dimensity 6300 kan 6 nanometer. Secara teori bisa sedikit lebih irit daya dibanding Snapdragon 685 untuk kerja yang sama. Oh gitu ya? Iya. Jadi pilihannya kembali ke Anda lagi. Butuh banget 5G sekarang atau buat nanti? Atau cukup 4G aja udah oke? Dua-duanya sih buat multitasking harian harusnya lancar ya. Paham, paham. Nah, soal memori juga fleksibel nih kelihatannya. Ada pilihan RAM 6 GB atau 8 GB. Ditambah lagi ada fitur extended RAM jadi bisa 6+6 atau 8+8 GB gitu. Iya, RAM virtual itu ya. Betul, terus memori internalnya 128 atau 256 GB. Dan yang penting nih, masih bisa ditambah micro SD sampai 1 tera. Wah, 1 tera. Gede banget. Iya, jadi soal nyimpen data kayaknya aman banget lah ya. Betul sekali. Fleksibilitas RAM sama storage segede ini, apalagi bisa micro SD sampai 1 tera, itu poin plus banget. Jadi Anda nggak perlu khawatir kehabisan ruang simpan buat foto, video, atau aplikasi di masa depan gitu. Nah, ini nih, kayaknya juaranya ada di sini nih. Baterai 6500 mAh. Wow. Gede banget kan? Ditambah lagi ngecasnya pakai 44 watt flash charge. Klaimnya sih 50% bisa keisi dalam 40 menit. Wah, ini daya tahan super sih harusnya. Iya kan? Kapasitas 6500 mAh itu, meskipun nilai ratednya mungkin 6360 mAh ya biasanya, tetap aja itu salah satu yang paling gede di pasaran sekarang. Dikombinasikan sama layar HD Plus tadi, terus chipset yang relatif efisien, ini potensinya bisa tahan lebih dari sehari, bahkan mungkin 2 hari buat pemakaian normal. 2 hari ya, wow menarik banget. Iya, itu kemewahan sih di harga segini. Terus cas 44 watt juga udah standar yang bagus. Ngisi baterai segede itu jadi nggak nunggu kelamaan lah. Oke, mantap soal baterai. Sekarang sektor kamera gimana? Belakang ada 50 megapiksel utama sama 2 megapiksel pendamping? 2 megapiksel biasanya buat bokeh atau depth sensor ya? Iya, kemungkinan besar gitu. Terus kamera depannya 8 megapiksel. Ya, spek intinya standar aja sih kelihatannya. Tapi ada tambahan fitur software nih. AI RS 2.0 sama Circle to Search dari Vantage OS 15, Android 15. Nah, itu dia nilai tambahnya. Plus, ada sertifikasi IP64 tahan debu dan cipratan air, sama desain anti jatuh dari SGS. Praktis juga ya? Ya, kamera utama 50 MP itu udah jadi standar yang oke lah di kelasnya. Justru nilai lebihnya mungkin di fitur software sama ketahanannya itu. AI Erase kan buat hapus objek nganggu di foto, lumayan tuh.
Circle to Search juga fitur dari kelas atas kan itu, buat nyari info langsung dari layar. Oh iya, yang dilingkarin itu ya? Betul, ditambah IP64 sama klaim anti jatuh, plus jangan lupa ada sensor sidik jari di samping sama dual stereo speaker juga. Jadi paketnya lumayan lengkap jatuhnya. Oke. Terakhir nih yang ditunggu-tunggu, harga. Ini berdasarkan data Juli 2025 di Indonesia, ya kisaran aja nih, bisa beda-beda. Yang 6 GB, 128 GB, sekitar 2.120.000 sampai 2.399.000. Oke. Terus yang 8 GB, 128 GB, sekitar 2.169.000 sampai 2.599.000. Naik dikit ya. Iya. Terakhir yang 8 GB 256 GB itu di 2.398.000 sampai 2.899.000. Contohnya di Blibli, Pricebook ada di rentang segitu harganya. Sip. Penting diingat sih, harga ini kan bisa naik turun ya, tergantung promo, toko gitu kan. Tapi kisaran ini ngasih gambaran jelas lah, posisi Vivo Y29 ini ada di segmen mana. Kompetitif sih kelihatannya. Oke, jadi kalau kita rangkum singkat nih dari sumber Anda, Vivo Y29 ini daya tarik utamanya jelas di baterai super gede 6500 mAh, terus layar yang cerah banget 1000 nits, sama refresh rate 120 Hz. Iya, mulus. Pilihan performa 4G atau 5G yang kompeten di kelasnya, plus fitur tambahan kayak tahan cipratan air IP64 sama software AI terbaru. Dengan kombinasi itu semua, ponsel ini jelas banget nargetin Anda yang prioritas utamanya itu daya tahan baterai maksimal, terus pengen pengalaman layar yang enak dilihat, mulus, fiturnya modern, tapi harganya relatif terjangkau gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan menarik yang muncul dari sini mungkin. Iya, kalau melihat keseluruhan paket fitur sama harganya ini, ada nggak sih satu aspek spesifik dari Vivo Y29 ini yang paling menarik perhatian Anda? Atau malah sebaliknya, ada kompromi tertentu kayak resolusi layar yang masih HD Plus tadi misalnya, yang bikin Anda mikir ulang? Sesuatu buat Anda pertimbangkan lebih jauh.